Hai teman-teman, selamat datang di video simulasi kelompok kami. Hari ini kita akan menjelajahi dunia gerak osilasi dan non-osilasi yang ternyata sangat dekat loh dengan kehidupan sehari-hari kita. Oke, siap-siap ya. Kita akan melihat contohnya langsung dari lingkungan sekitar kita. Sekaligus membahas beberapa rumus-rumus penting yang berkaitan dengan materi osilasi dan materi non-osilasi. Yuk kita mulai. Pertama-tama, kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan gerak osilasi dan gerak non-osilasi. Gerak osilasi adalah gerak bolak-balik yang teratur terhadap titik setimbangnya. Contohnya seperti ayunan anak-anak di taman, badul jam, bahkan pegas. Sedangkan gerak non-osilasi adalah gerakan bolak-balik juga, tetapi tidak membentuk pola teratur seperti osilasi. Contohnya seperti pergerakan lift yang naik turun, atau mobil yang melambat dan mempercepat. Selanjutnya, jenis-jenis osilasi. Dari berbagai jenis osilasi yang ada, jenis osilasi paling dasar adalah osilasi harmonik sederhana, atau yang sering kita singkat dengan OHS. Gerakan ini terjadi saat gaya pemulihnya sebanding dan berlawanan arah dengan simpangannya. Kita sebut juga simpangan ini dengan restoring force. Dan untuk rumus posisi benda dalam OHS adalah X dalam kurung T sama dengan A cos omega T plus Pi. Dengan keterangan X dalam kurung T adalah posisi benda terhadap waktu. A adalah amplitudo atau simpangan maksimum, omega adalah frekuensi sudut, dan pi adalah fase awal. Kemudian, untuk frekuensi sudutnya juga memiliki rumusnya sendiri loh, yaitu omega sama dengan akar K dibagi M. Dengan K adalah konstanta pegas atau gaya pemulih, dan M sebagai massa benda. Oh ya, salah satu contoh dari osilasi harmonik sederhana adalah ayunan anak-anak. Kenapa ayunan anak-anak termasuk ke dalam contoh osilasi harmonik sederhana? Jawabannya, karena kita mendorong ayunan, ayunan itu akan bergerak maju mundur melewati titik tengahnya. Dan hal inilah yang merupakan gerak harmonik sederhana. Selanjutnya, ternyata osilasi itu tidak hanya soal gerak saja, melainkan juga menyimpan energi di dalam gerak itu sendiri. Dalam osilasi harmonik sederhana, energi terbagi jadi dua, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Selama osilasi, energi benda berubah-ubah antara energi potensial dan energi kinetiknya. Saat simpangannya maksimum, energi potensiallah yang paling besar, dan ketika melewati titik keseimbangannya, energi kinetiklah yang nilainya maksimum. Untuk rumus dari masing-masing energi ini adalah sebagai berikut. Energi potensial sama dengan 1/2 kx kuadrat. Energi kinetik sama dengan 1/2 mv kuadrat. Energi mekanik sama dengan 1/2 ka kuadrat. Sehingga didapat bahwa energi totalnya tetap konstan ketika tidak ada gaya luar atau gesekan yang mempengaruhi. Dan energinya yang tetap inilah mengapa sistem ini disebut sistem konservatif. Dan ketika simpangannya maksimum, energi potensialnya juga akan maksimum dan energi kinetiknya akan nol. Sebaliknya, ketika melewati titik setimbang, energi kinetik akan maksimum dan energi potensialnya akan nol. Osilasi teredam, damp oscillation. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata osilasi juga seringkali teredam loh. Artinya, amplitudo getaran semakin lama akan mengecil yang disebabkan oleh adanya gaya gesek atau resistansi udara. Rumus gerak teredam sendiri yaitu sebagai berikut. Nilai Y menunjukkan tingkat peredamannya. Kalau peredamannya besar, maka bendanya akan cepat berhenti berosilasi. Oke, barusan kita sudah membahas mengenai osilasi yang teredam. Lalu, bagaimana jika kita terus memberikan gaya pada benda? Nah, inilah yang disebut dengan osilasi paksa. Mari kita ambil contoh ayunan anak-anak. Osilasi paksa ini terjadi ketika kita memberi gaya tambahan pada ayunan tersebut, seperti mendorong dan menarik ayunan setiap beberapa detik agar ayunannya tetap berayun.
Kalau frekuensi gaya luarnya mendekati frekuensi alami sistem, maka terjadi resonansi, di mana amplitudo osilasi jadi sangat besar. Contohnya, jembatan bisa runtuh karena resonansi. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan gerak non-osilasi. Contoh sederhana yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari adalah lift yang naik turun. Meskipun bergerak bolak-balik, lift tidak termasuk ke dalam osilasi karena gerakannya bukanlah gerakan periodik dan tidak kembali ke posisi semula dengan pola yang berulang. Nah, sekarang kita sudah tahu apa itu osilasi dan contohnya, rumus-rumus penting osilasi harmonik, energi yang terlibat dalam osilasi, peredaman dan gaya paksa, dan bedanya dengan gerak non-osilasi. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam memahami sedikit materi osilasi ya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Thank you, see you.